Bab 2991, melompat ke dalam jurang. Melihat Mariliu dan Tai Liu masih dalam keadaan baik-baik saja, Jerry Yang pun akhirnya menghela napas lega. Ketika sedang menembus batas, merasakan cuaca lembah ahli pengobatan yang begitu mengerikan, Jerry Yang pun sangat mengkhawatirkan kedua saudara itu. Bagaimanapun juga, Mariliu dan Tai Liu hidup dalam kondisi serba kekurangan. Rumah mereka sama sekali tidak memiliki persediaan makanan yang memadai. Hal yang paling dikhawatirkan Jerry Yang adalah jika kedua saudara itu sampai mati kelaparan. Kini setelah kembali melihat sosok mereka, hatinya yang sempat was-was akhirnya bisa tenang. Jerry Yang sangat menyadari, jika bukan karena pertolongan tepat waktu dari Mariliu dan Tai Liu, dirinya sudah lama tewas di tebing sungai lembah ahli pengobatan. Oleh sebab itu, kini Jerry Yang begitu memperhatikan keselamatan keduanya. Bila sampai terjadi sesuatu pada mereka, dirinya akan merasa sangat bersalah. Terlebih lagi, cuaca buruk yang menimpa lembah ahli pengobatan kali ini juga berawal dari dirinya, sehingga kekhawatirannya terhadap kedua saudara itu semakin besar. Kini setelah melihat mereka baik-baik saja, barulah Jerry Yang benar-benar merasa lega. Saat ini, bukan hanya kekuatannya telah pulih, melainkan juga karena keberuntungan besar dari kuil misterius itu, Jerry Yang bahkan berhasil menembus tingkat kultivasi berikutnya. Itu berarti sudah saatnya dirinya meninggalkan lembah ahli pengobatan. Bagaimanapun, di dunia atas seni bela diri masih ada urusan yang jauh lebih penting untuk diselesaikan. Dia tidak mungkin bisa tetap tinggal di tempat ini menikmati kehidupan layaknya di negeri dongeng. Saudara baiknya, Charles Ma, serta Stanley Woolen dan yang lainnya, pasti akan mengalami kerugian besar akibat menghilangnya Jerry Yang selama ini. Jack Gao dan para pengikut gilanya yang terkenal pendendam ditambah ambisi mereka yang sudah lama berniat menelan 3 kota besar lainnya, dengan menghilangnya Jerry Yang, para keparat itu pasti akan segera bertindak. Saat meninggalkan kota White Tiger, Jerry Yang sama sekali tidak menyangka dirinya akan menderita luka yang begitu parah. Semula, dia hanya berniat mencari beberapa ramuan obat untuk kemudian digunakan dalam meracik pil demi menembus batas. Bagaimanapun juga, dia masih menunggu jamuan yang telah disebutkan di kota Tortoise seminggu sebelumnya, dan dia sudah bersiap untuk dalam jamuan besar itu, menuntaskan segala urusan dengan kota Tortoise sepenuhnya. Namun siapa sangka, bahkan sebelum jamuan itu tiba, dirinya hampir saja dibunuh oleh orang-orang gila dari kota Tortoise. Karena itu, Jerry Yang bertekad memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk segera meninggalkan lembah ahli pengobatan. Meskipun demikian, Jerry Yang tidak serta-merta terburu-buru untuk segera berangkat, juga tidak langsung menuju ke tempat Mariliu dan Tai Liu. Dia justru melangkah keluar gerbang kuil gunung, lalu pandangannya tertuju pada jurang tak bertepi di sisi kuil tersebut. Sejak pertama kali menemukan kuil ini, Jerry Yang juga sekaligus menyadari adanya kejanggalan pada jurang di bawahnya. Setiap kali dia pergi ke rumah Mariliu dan kembali ke kuil, dirinya selalu harus melompati jurang ini, dan setiap kali melompat, perasaan aneh itu semakin kuat terasa. Namun, pada waktu itu tingkat kekuatan Jerry Yang belum pulih. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberanikan diri melompati jurang, tetapi sama sekali tidak mampu langsung turun ke dalamnya untuk menyelidiki. Bagaimanapun juga, tanpa kekuatan, sekali melompat turun, meskipun tidak mati, hampir mustahil bisa memanjat kembali. Jurang ini sama seperti jurang tempat Jerry Yang pernah terjatuh sebelumnya, begitu dalam hingga mata telanjang tidak sanggup melihat dasarnya. Bahkan saat menyebarkan kesadaran spiritualnya, dia tetap tidak mampu menyingkap apa yang ada di bawah. Hal ini sudah cukup membuktikan betapa dalamnya jurang tersebut. Yang paling mengejutkan bagi Jerry Yang adalah, ketika dia menembus batas, aliran energi dari bawah tanah ternyata berasal dari jurang ini, dan begitu pekat kekuatannya. Naga emas yang membawa napas langit masih bisa dimengerti olehnya, tetapi napas bumi yang memancar dari kedalaman jurang ini benar-benar membuat Jerry Yang terperanjat. Karena itu, kini dia bersiap untuk turun sendiri ke dasar jurang demi menyelidikinya. Jurang seaneh ini, sudah pasti menyembunyikan sesuatu di kedalamannya. Maka, Jerry Yang pun berdiri di tepi jurang, mengalirkan energi spiritualnya, lalu membungkus seluruh tubuh dengan energi tersebut.
Setelah itu, dia langsung melompat dengan gagah berani, terjun ke dalam jurang yang tak berdasar itu. Bab 2992, Tanah Suci Ramuan. Setelah melompat turun, ekspresi terkejut di wajah Jerry yang semakin kuat. Semakin dalam tubuhnya jatuh, semakin pekat pula aura spiritual di bawah sana, bahkan hampir sepadat aura yang dipakai Jerry yang ketika menembus batas pada saat itu. Semula, Jerry yang merasa bahwa aura spiritual di sekitar bangunan kuil gunung adalah yang paling pekat di seluruh lembah ahli pengobatan. Namun, kini barulah disadarinya bahwa alasan aura di kuil itu begitu padat sepenuhnya karena keberadaan jurang ini. Aura spiritual yang mengitari kuil gunung ternyata seluruhnya terpancar keluar dari dalam jurang dalam tersebut. Jerry yang dalam hati langsung berseru, dengan kepadatan aura spiritual seperti ini, jika berdiam di sini untuk berlatih, kekuatan pasti dapat meningkat dan menembus batas dalam waktu singkat secara berkesinambungan. Bahkan, hanya dengan mengandalkan aura spiritual di sini, kekuatan bisa ditempa hingga mampu sepenuhnya menahan serangan para ahli dari dunia atas seni bela diri. Saat terjun ke dalam jurang, Jerry yang sudah memperkirakan bahwa perjalanan ini akan memakan waktu sangat lama. Bagaimanapun, bahkan dengan kekuatan kesadaran ilahi yang begitu kuat saat ini, dirinya tetap tidak mampu menyingkap dasar jurang tersebut. Namun, seiring berlalunya waktu, panjangnya jurang ini sungguh di luar dugaan Jerry yang, bahkan membuatnya merasa seolah sedang jatuh langsung menuju neraka. Jurang sedalam ini adalah yang pertama kali disaksikan Jerry yang seumur hidupnya. Di dalam hatinya, gelora semangat pun bangkit. Seiring dengan semakin pekatnya kepadatan aura spiritual, napas Jerry yang pun menjadi semakin cepat. Tempat yang begitu sukar dijangkau seperti ini, pasti menyimpan sesuatu dengan nilai yang luar biasa tinggi. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, akhirnya Jerry yang berhasil mencapai dasar jurang. Pemandangan yang tersaji di hadapannya membuat Jerry yang terperanjat luar biasa, bahkan jauh melampaui semua perkiraannya. Semula, di atas hanyalah sebuah tebing selebar beberapa meter, dan dengan panjang yang demikian, seharusnya cahaya di dalam tempat ini sangatlah redup. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika mendongak, Jerry yang melihat sinar cerah seolah matahari bersinar terang, tetapi yang paling ganjil adalah, sama sekali tidak terlihat keberadaan matahari, bahkan sumber cahaya itu pun tidak dapat ditemukan dari mana asalnya. Di sekelilingnya berdiri lingkaran pegunungan batu berwarna abu-abu, puncak-puncaknya menjulang tinggi hingga tidak terlihat ujungnya. Di antara gunung-gunung tersebut, terdapat banyak celah dan lorong yang entah menuju kemana, hal ini pun tidak dapat dipastikan oleh Jerry Yang. Namun, Jerry yang tidak melanjutkan untuk menelusuri lebih dalam, karena tanah tempat dia berpijak saat ini, di matanya, sepenuhnya merupakan sebuah tanah suci bagi tumbuhnya ramuan berharga. Permukaan tanah dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan obat yang amat langka, banyak di antaranya belum pernah sekalipun dilihat oleh Jerry yang, selama ini, dia hanya pernah menemukannya dalam catatan-catatan kuno. Dalam kitab-kitab kuno itu pun disebutkan betapa langka dan berharganya tumbuhan-tumbuhan tersebut, hampir mustahil ditemui, bahkan di dunia seni bela diri pun diperlukan waktu ratusan tahun hanya untuk menumbuhkan satu batang saja. Namun kini, benda-benda tak ternilai itu justru memenuhi setiap sudut pandang. Dan lebih mengejutkan lagi, usia setiap tumbuhan tampak sudah mencapai jutaan tahun. Tempat ini memang sukar dijangkau dan hampir tidak diketahui oleh siapapun. Dahulu, ketika Jerry yang dalam perjalanan menuju kuil gunung, dirinya hanya sekadar merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam jurang ini, namun hal itu tidak cukup kuat untuk menarik perhatiannya. Yang benar-benar menariknya ke sini sepenuhnya adalah saat dia menembus batas kekuatan, ketika merasakan aliran kuat dari aura bumi yang menyembur keluar dari dalam jurang ini. Hal itu membuat Jerry yang terkejut besar, sehingga begitu kekuatannya berhasil ditembus, dia langsung memutuskan untuk turun dan menyelidikinya sendiri. Segala tanda yang ada menunjukkan bahwa hampir tidak pernah ada manusia yang sampai ke tempat ini. Tidak ada seorang pun yang akan membayangkan bahwa di tempat tersembunyi ini terdapat ramuan seberharga itu, dan hanya segelintir orang yang mungkin memiliki kekuatan untuk melompat dari kuil gunung ke bawah jurang. Lebih sedikit lagi yang memiliki keberanian untuk benar-benar melakukannya.
Bagaimanapun, ini adalah jurang yang bahkan kekuatan kesadaran ilahi pun tidak sanggup menembus dasarnya. Risiko terbesar adalah, sekali melompat, mungkin tidak akan pernah bisa kembali naik lagi. Aroma obat tipis yang tersebar dari ramuan-ramuan itu terhirup lembut oleh Jerry yang membuat dirinya seketika larut dalam rasa takjub dan terpesona. Bersambung.